Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafadil mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahaba aw kariha illa ayu amara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata rawahul muslim. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Rancaike dan para ketua bagian otonomnya dengan seluruh taskilnya, para pimpinan jamaah secabang PC Persis Rancaike dan otonomnya, para ikhwatul iman, pimpinan Qaimul Masjid, pimpinan pesantren yang kami hormati. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kita dapat bersilaturahim. Kata orang tua, biasa patepung laut sareng ibu-ibu nganggo kudung, biasa patepang wajah sareng bapak-bapak nganggo kopiah, punten teu nganggo kopiah. Insyaallah urang sadaya mudah-mudahan senantiasa bersama ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi tadarus tentang ibadah yang disyariatkan pada bulan Dzulhijjah. Karena tinggal hitungan pekan dan hari kita akan bertemu dengan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, di mana Allah waktu Dia menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Jadi pengertian haram itu bukan pengertian secara fikih. Kalau secara fikih haram itu tidak boleh. Yang dimaksud haram di sini adalah yang dimuliakan. Seperti Masjidil Haram, berarti masjid yang dimuliakan.
Kalau diartikan tidak boleh berarti Masjidil Haram tidak boleh ke masjid. Kanggo ngedul mau bunga we. Nah, bahkan Masjid Nabawi juga disebutnya kalau para taksi untuk para jamaah haram. Nah, gitu. Sama saja, jadi yang dimuliakan oleh Allah, yang terhormat. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam tafsir Al-Marughi, salah satu mutawaliyatun wal fardu wahidah. Jadi yang 3 bulan itu nyambung, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang 1 terpisah, yaitu Rajab. Kalau orang tua menyatakannya Dzulqa'dah itu hafid, artinya bulan kacepit, ya, antara Syawal sareng Dzulqa'dah, gitu ya. Sebab kalau perhatikan surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimaklumi, yang ditentukan. Yang dimaksud adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya. Jadi Syawal kemudian Dzulqa'dah, terletak antara Syawal dan Dzulhijjah. Kalau orang tua Dzulhijjah itu nyebutnya bulan Raya Agung, karena ada 1 hari raya agung, yaitu 10 Dzulhijjah yang disebut Yaumun Nahar, ya. Dzalika dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kalian di bulan yang dimuliakan oleh Allah itu tidak boleh mendolim atau berbuat dolim untuk diri kamu sekalian. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri. Iwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana tadi kita menyaksikan bersama, alhamdulillah di PC ini di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah melaksanakan salah satu amal yang mulia. Yang pertama tadi kita saksikan sudah menyerahkan kurikulum atau silabi Diniyah Ula, Diniyah Ula Persatuan Islam yang diterbitkan atau yang oleh Bidan Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Ini di dalam rangka karena kita itu kan satu visi satu misi. Istilah orang tua kita, satu pemikiran, satu rasa, satu usaha, dan satu suara. Yang dimaksud di sini sebagaimana penjelasan Allahumma yarham al-Ustaz Haji Abdurrahman dalam tafsir Qunun. Yang dimaksud dengan satu rasa, satu usaha, satu suara itu adalah, malah ada tambahan, itu mah tambahannya pemikiran saya gitu ya, tapi bukan bid'ah. Satu pemikiran persatuan Islam. Satu rasa persatuan Islam. Satu usaha persatuan Islam. Satu suara persatuan Islam. Itulah yang harus menjadi panduan kita. Jadi dengan silabi kurikulum ini, semua materi mengacu kepada silabi sehingga betul-betul anak didik kita sebagai generasi penerus Jamiah jangan sampai berbagai rasa. Sebab ada kekhawatiran saat ini ke depan persis berbagai rasa. Ini yang khawatir itu ya. Kalau ibarat makanan ada rasa stroberi, ada rasa coklat, rasa apa lagi?
Ya, terutama yang sangat sulit karena sekarang memang sangat terbuka, ya. Apalagi melalui medsos, bisa jadi dalam masalah ta'abudi itu berbagai rasa. Ya. Padahal kita sudah ada panduan ulama-ulama kita yang bergabung di Dewan Hizbah itu sudah berusaha untuk istihad jama'i kolektif para ulama Persis, sehingga fatwanya, keputusannya dijadikan putusan jamiah dan di SK-kan oleh sekretaris umum dan ketua umum. Hasil sidang Dewan Hizbah itu berarti jadi putusan jamiah. Kalau sudah jadi putusan jamiah, warga jamiah harus sami'na wa ata'na. Itu Pak. Ya. Tapi kan ayeuna mah Ustadz Persis wae rubah-rubah. Mangga wae sok Bandungan. Contoh sederhana Pak. Dalam tahmid ada, tapi tidak mayoritas. Sudah ada sebagian kecil Ustadz Persis begitu mau ceramah atau khutbah diawali dulu dengan salam. Padahal dia alumni pesantren Persis, dia adalah mubalik Persatuan Islam. Diawali dengan salam. Ya. Kemudian tahmidnya juga sama dengan orang lain. Diisi juga dengan sholawat. Ya. Padahal ciri khas mubalik Persatuan Islam di pusat lebih ke jamaah, kalau mau khutbah, pertama tidak mengucapkan salam, kedua tahmidnya tidak disisipi dengan sholawat. Tapi sekarang sudah muncul. Ya, sehingga ada kekhawatiran ini. Makanya dengan kurikulum tadi yang dibagikan itu, mudah-mudahan generasi kita itu mengacu. Ya. Kalau saya yakin, kalau dalam akidah, dalam tauhid, saya yakin masih kuat. Tapi masalah fikih yang berkembang itu agak susah. Walaupun sudah ada fatwa Dewan Hizbah. Ya. Sehingga muncul karena yang memfatwakannya seorang ustadz, aya bahasa ieu mah saanaeun. Munya. Ya. Ieu mah paham we saanaeun cenah kitu. Ya, padahal dia teh mubalik Persis. Ya. Bisa begitu ya. Jadi ini harus yang menjadi catatan untuk warga keluarga besar Persis di Rancaikek khususnya ya. Jadi kita harus tadi sudah dikomandokan, demikian juga istilahnya keberadaan Jamiah Persis itu kalau bahasa saya waktu di bidang maliyah, Persis itu kudu kahartos, kudu karaos. Artinya Persis itu bergerak di bidang pendidikan, di bidang dakwah, di bidang maliyah, sosial kemasyarakatan. Di samping kahartos teh kudu karaos tah. Naon diantawisna nu karaos? Tadi launching program pengadaan ambulan. Ari ku jenazah karaos gitu. Ya paling tidak oleh keluarga jenazah. Da biasa nama ari kanggo ambulan mah pada sumanget. Tapi pelebah nganggona saha nu rek langkung ti payun anu daftar akhirnya 400 juta insya Allah di Rancaikek mau 2 bulan ge rengsenya anggota sabaraha 10 set 250 kali 2 juta 500 so nya mun ayana per anggota 2 juta weh setahun 10 bulan weh ya 10 bulan 1 bulan 200.000
200.000. Harinya sebulan seberapa ribu. Ya, ya mah punten lain pada ieu mah ngabandingkeun itu nya. Da mah cekap sadinten 20.000 nya sepa. Ieu mah 200.000 sasasi. Cobi ngadamel kenceleng di bumi. Kenceleng, sesa balanja su. Sesa balanja su. Apalagi kalau lebih baik dikoordinir oleh KLP Las Persis. Pakai merek. Semua anggota punya kenceleng. Ya. Minimal sehari 2.000 lah. Berarti sebulan berapa? 4. Ya. Kayak hari sebulan 30 hari kali 2.000. 60.000 sehari. Sebulan. Setahun. Saya yakin 2 tahun 3 tahun selesai. Ya. Saya balanja lah. Da kena kana kenceleng mah. Geus lecek oge keureuyeun. Da ibu-ibu jarang ngalebetan kenceleng mah warna beureuh. Sok warna beureuh. Masuk ngalebetan kenceleng kun warna beureuh. Warna biru, warna hijau. Iya mah warna abu-abu deui, warna abu. Kita ya kabosan ya. Saya yakin insya Allah targetnya. Jadi bayarnya enggak sekaligus. Adwa muha 2 juta per anggota. Ya, jika Persistri gedung 1 juta cinta berapa tahun itu kan? Tidak sekaligus kan? Insya Allah dengan niat yang kuat tangguh sehingga betul-betul juga kaitan dengan pemberdayaan ekonomi juga keberadaan KLP LAS ini sebagai kepanjangan dari LAS pusat ya, dalam rangka jangan sampai Persis itu hanya sebatas pendidikan dan dakwah ya enggak lah sama seuring yakin dirancang malah rajang usahana secara individu mah tapi pelebah dijamiahkeun sok rudat eta teh. Cobi iuran anggota. Lancar sa di iuran anggota? Insyaallah. Iuran anggota teh 25.000 sebenarnya dia. 20 di dia. Sabaraha teh? Sasasi? Laras? 20.000. Berarti upami dibagi 30 hari minimal 1.000 saja sehari kenceleng untuk iuran khusus. Berarti 1 bulan berapa? 30.000 kan? Masih ada untuk sodakohnya. Hanya gitu atuh dah. Nah, tapi kan di daerah Simkuring di Bandung aya anggota 3 tahun can mayar iuran. Hutang ini. Kalau hutang kan harus dibayar. Misal sekarang 20.000 setahun berarti 600.000 ya. 3 tahun pasti tangis asa kagarongan atuh. Tapi kalau di tiap hari sehingga di jamaah saya sekarang rutin setiap anggota diberi kenceleng kemudian alhamdulillah rata-rata setiap bulan itu minimal 40.000. Berarti untuk iuran lunas untuk sodakohnya ada. Ya, coba insya Allah untuk ambulan juga tidak terasa gitulah. Upami ngagebrok 1 juta, aduh. Ya. Ngagebrok mah mohon atuh. Nah, asa karaos pisan ngagebrok mah. Ya. 2 juta, lu sekaligus cobi cicil. Supaya tidak terasa. Insya Allah. Mual matak ngalantarankeun kehidupan kita jadi miskin. Insya Allah tidak. Mana kosot sodakoh. Sodakoh itu akan mengurangi rezeki kita. Bahkan akan menjadi barokah. Iwan iman rahimakumullah. Kita kembali ke laptop. Ini hanya untuk memperkuat saja.
mudah-mudahan tetap semangat kita dalam meraih ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Jamaah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas. Ya. Qala Rasulullah sallallahu ma min ayamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah an hadhil ayam yakni ayam al-ashr. Ya. Tidak ada hari di antara amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari yang lainnya, yakni hari 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari awal berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Amal soleh. Ada sebagian ulama yang menyatakan yang dimaksud amal soleh di sini adalah saum sunnah. Sehingga di kalangan sebagian masyarakat ada yang saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan saya juga dulu pengalaman zaman dulu. Itu harus biasa santri mah baheula di tanggal hiji teh geus saum. Sumberna hadis-hadis aya dina Durratun Nasihin, mutiara-mutiara nasihat. Ternyata hadis-hadisna paling kuat du'ib, paling kuat. Kebanyakannya maudhu la aslalahu. Sedangkan kita tidak mengamalkan hadis do'ib, apalagi hadis palsu. Sebab ibu kalau diberi uang ingin yang soleh, ingin yang palsu. Ya. Ibu dikasih uang 1 miliar tapi palsu, bahaya, nanti dituduh penggelapan gitu ya, penadah uang palsu nantinya. Ingin yang soleh, rawahu Bank Indonesia. Ya. Kenapa kalau dalam hadis banyak orang yang mau menerima yang palsu? Yang sahih itu dalam hadis yang sahih itu saum tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu semuanya doib, bahkan kebanyakannya palsu. Makanya kalau mau saum di 10 hari awal, karena kalau tanggal 10-nya nggak boleh kan? Itu kan dilarang hari raya, nggak boleh saum. Nah, saum apa selain saum Arafah? Di 10 awal itu ada saum sunat hari Senin dan Kamis. Saum juga itu, dalilnya soalnya. Atau saum Daud, boleh. Ya, jadi bukan mengamalkan saum secara khusus kaitan dengan fadilah Dzulhijjah, tidak. Kemudian amal-amal soleh yang lain selain saum, ya silaturahmi, thalabul ilmi, ya. Kemudian infak, sodako, itu juga amal soleh. Perbanyaklah di hari-hari yang ke-10. Ya. Oleh karena itu, hadirin dari ikhwatul iman, ada beberapa syariat ibadah yang hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, tidak bisa dilaksanakan di luar bulan Dzulhijjah. Yang pertama, ibadah haji. Boleh ibadah haji bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, ya boleh. Ada tokoh liberal yang mengartikan al-hajju asyurul ma'lumat. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang ditentukan. Kan yang dimaksud maklumat itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga dia mengusulkan sudah saja ibadah haji itu dibagi 3 sip. Sip pertama bulan Syawal, sip yang kedua bulan Dzulhijjah, sip yang ketiga Dzulqa'dah, sip yang ketiga bulan Dzulhijjah.
Kalau ada 3 juta berarti 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, secara pemikiran jika benarnya, padahal tidak ada syariatnya. Nabi mensyariatkan, berikan contoh ibadah haji, puncaknya itu adalah bulan Dzulhijjah. Kalau persiapannya sejak Syawal, Dzulqa'dah, sekarang kan sudah berangkat yang Dzulqa'dah. Gelombang pertama ada yang melalui Jawa Barat itu embarkasi Bekasi, embarkasi Indramayu, bandaranya Soekarno-Hatta, Kertajati sudah mulai berangkat untuk melaksanakan umroh dulu, karena jamaah haji dari Indonesia itu hajinya haji tamattu, umroh dulu kemudian haji. Pelaksanaan umroh itu di luar bulan Dzulqa'dah, ya. Bisa juga sebelum tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Kita umroh dulu. Nah, sebetulnya ibadah haji itu tidak lama. Ya. Kalau misalnya sekarang umroh tawaf kudum tidak 1 hari. Nah, tidak. Kemudian ihlal haji, tarwiyah ke Mina 8. Kemudian wukuf ke Arafah 9. Kemudian mabit ke Muzdalifah malam 10. 10-nya ke Mina. Untuk Jamratul Aqabah tanggal 10. Jadi tarwiyah, Arafah, Jamratul Aqabah, ya. Kemudian ke Mekah, di Padoh, kembali lagi ke Mina 11, ya. 12 nafar awal sudah bisa pulang, cuma 5 hari. Ya. Kemudian kalau nafar sani tanggal 13 cuma 6 hari. Tapi jamaah Indonesia 42 hari. Padahal ibadah haji namanya sakitu. Kenapa? Menunggu jadwal penerbangan. Karena kita tidak punya pesawat sendiri, ya. Jadi dijadwal gitu ya. Insya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah haji Persatuan Islam sejumlah 571 tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten. Tapi kreditnya, persoalannya sekarang tidak bisa gabung kloter. Kalau dulu, ya, Jawa Barat cukup 2 kloter yang gabung melalui Kabupaten Bandung, yang gabung melalui Kota Bandung, tambah Jakarta, paling Banten. Sekarang sampai 19 kloter Jawa Barat saja, karena tidak bisa digabungkan. Sistemnya zonasi kabupaten per kabupaten kota. Sehingga kabupaten pun kurang lebih sekitar 200 jamaah insya Allah akan berangkat kloter 26. Ya, KJT Jawa Barat, artinya berangkat dari Kertajati, insya Allah berangkat tanggal 6 Mei. 6 Juni, maaf, gelombang 2. Jadi langsung ke Jeddah dan ke Mekah. Dan insya Allah saya sendiri kloter dari Kota Bandung, jumlah jamaah 147 dari 440 itu akan berangkat tanggal 8 Juni, kloter 61. Insya Allah berangkatnya melalui embarkasi Bekasi, kemudian Bandara Soekarno-Hatta. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan dari pacaran saya ekek ini berapa orang? Alhamdulillah 7. Dan itu termasuk kloter 26 karena Kabupaten Bandung. Tapi insya Allah saya punya tugas dari Jamiah untuk mengkoordinir setiap kloter. Ya, pokoknya kudu dipilarian ya jamaah persisi kloter mana wae ya. Dan alhamdulillah, ini alhamdulillah juga karena Jawa Barat satu wilayah di Mekah. Ya. 2 sektor, sektor 6, sektor 7, yaitu
wilayah Jarwal. Jaraknya kurang lebih paling jauh 1 kilometer ke Masjidil Haram. Jadi kalau tidak ada bus bisa jalan kaki. Ya. Kalau 1,5 kilo berarti dari sini kemana ya? Paling ke depannya Jalan Raya ya. Bahkan kalau sebelah sininya sektor 7-nya cuma 1 kilo. Nah ini. Jadi mungkin nanti kami di sana akan mencari di hotel berapa, maktab berapa, temui bagaimana koordinasinya. Jadi kalau dulu mah enak, satu pesawat Persis semua. Jamaah teh ya 440 semuanya Persis. Ya, 11 rombongan. Paling pun 10 rombongan ada dari Mandiri misalnya. Sekarang tercecer. Demikianlah kebijakannya. Ya mudah-mudahan aja Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kelancaran, dan kami mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, para pembimbing, karom, semoga diberi kekuatan kesehatan, dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, demikian juga para jamaahnya. Karena sekarang mayoritas hampir ya kebanyakan lansia. Lansia jamaah haji itu di atas 75 tahun. Ya. Itu kan kondisinya lain. Apalagi sekarang cuaca di Mekah itu minimal 40 derajat. Ya. Bayangkan Ibu, 40 derajat di Ranca Ekek kumaha karaosna teh. Tapi Allah Maha Kuasa, karena Allah yang mengundang, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan. Walaupun ada yang sakit, yaitu sudah sunatullah. Ya. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Tadi sudah saya sampaikan. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, memenuhi undangan Allah, maka tidak boleh ropas, tidak boleh berbuat fasik, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Bersiaplah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Nah, jadi ada ketentuan 3 hal yang harus diperhatikan oleh para calon duyufur rahman. Pertama, tidak boleh rofas. Rofas teh cawoka. Ya, ucapan-ucapannya bermuatan porno. Ya, pornografi, porno aksi. Itu nggak boleh. Harus dikendalikan. Ya. Kemudian tidak boleh berbuat dosa. Pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak boleh berbantah-bantahan, parasya. Pengalaman suami istri berangkat. Masalahnya sederhana. Sudah janjian ketika akan masuk masjid. Nah, karena memang tidak bisa safnya berdampingan antara perempuan dan laki-laki. Nanti akan diusir oleh askar. Sudah janjian, nanti siapa yang lebih dulu menunggu di pintu ini atau di toilet nomor sekian. Sepakat sudah. Begitu keluar subuh, ya, istrinya lebih dulu, suaminya belakangan. Tapi mungkin suaminya lupa pintu keluar. Ya. Akhirnya sudah sejam 2 jam gak juga datang. Istrinya menunggu. Istrinya kesal. Akhirnya ada temannya ikut saja pulang. Si bapaknya juga karena sudah janji di toilet nomor sekian, misalnya nomor 3, cari-cari juga. Disangkana ya kemana ya. Nah, akhirnya begitu, udahlah sudah sejam 2 jam tidak ada, suaminya juga pulang,
Si istri sudah lebih dulu. Begitu ketemu, ini ya, setan ngegoda, panas, ketawang, istrina kehul berut. Si bapana sarua dan neangan sarua capek, dordar, tungtung nasan ketempuhan, pembimbing gunung ada baik. Alah, itu selalu sederhana, ya. Bisa yang kedua, hari ibuna balanja, Ungati Masjidil Haram kan ngalangkungan toko lah, teko ngareret, yang balanja itu, ya. Hari si bapak nanti kerung deh, aduh ya bojo balanja aku mama wana. Geus di maktab di emutan, mah tuh balanja wae ku manyanakna. Tuh narima molotot gantawang. Itu mah baradag setan abu. Makanya dengan wahyu Allah secara tegas tidak boleh berbantah-bantah, harus kendalikan emosi. Sebab nanti akan merusak pahala ibadah. Makanya Allah memerintahkan persiapkan bekal. Bekalnya apa? Ya. Muka bayang kurang disebut bekal teh acis, acis suracis, muka bayang teh. Padahal bekal itu universal menyeluruh. Ada yang kaitan dengan fisik juga harus disiapkan. Kemudian juga ilmunya manasik. Ulah saka rendah, lamun manasiknya lemah nanti di sana kababawa. Ya. Kesehatan juga, dan jangan lupa pesak dan pasuk. Ya. Sebab ibadah haji itu kan harus naik pesawat, terus bawa bekal. Amal soleh ketakwaan adalah yang terbaik. Makanya doa dari yang ditinggalkan kemudian yang musafar itu, doa yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah, jawadakallahu, semoga Allah memberikan bekal kepadamu takwa, wa ghafaro, dan baka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Tadi teh keur sapar mah kurang-kurang we kan pas ya dosa teh, wa ghafaro dan baka. Yang ketiga, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, semoga Allah memberikan kemudahan dimanapun berada. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Jabir bin Abdullah datang ke Rasul, dia mau ke Mekah. Nah, kata beliau kepada Rasul, jawidni ya Rasulullah, bekali aku ya Rasulullah. Jadi sahabat Jabir itu minta bekal kepada Rasul. Maka oleh Rasul diberi bekal berupa doa, jawadakallahu taqwa. Setelah itu jidni tambah deui. Jika nanti nu kabayang ngan moal meureun Jabir bin Abdullah mah. Urang mah lamun sumping kata tangga bade permisi ibadah haji, punten abdi nyuhunkeun bekal. Jika nu kabayang urang mah amplop jeung isina. Ieu kalah ka doa. Maka jidni tambahan deui cenah kanggo abdi. Wa ghafara dan baka, semoga Allah mengampuni dosa. Keukeuh eta jidni deui tambahan deui. Maka yang ketiga, wa yassara laka khaira hatsuma kunta. Nah, doa. Jadi yang pertama adalah bekal takwa, bekal ilmu, fisik, pesak dan sebagainya. Harus dipersiapkan supaya perjalanan lancar. Nah, ulah nu kabayang teh kumaha ieu oleh-oleh ieu. Sekarang mudah. Semua oleh-oleh yang ada di Mekah, di Madinah sudah ada di Pasar Baru. Udah korma di Mekah jeung korma di Pasar Baru benten kitu. Sami, sugan di Pasar Baru mah pahit teu. Di Madinah amis, Pasar Baru amis sami. Kumaha merek teh mah, kumaha nami kormana. Ari korma nu saukur 50.000 nya mohon we jadul eta.
Sami lah. Jadi para jamaah haji, nobody berangkat, udah aja. Persiapkan di sini aja sudah ada. Ya. Nah, jadi bekal yang utama adalah takwa. Kemudian juga di sini disebut istitoah, manis tatoah ilai sabila, yang mampu di jalannya. Istitoah itu istitoah kaitan dengan manasiknya, istitoah dengan fisiknya, istitoah dengan fesaknya. Sekarang aturan sekarang dari Kementerian Kesehatan, kalau dulu pelunasan dulu, nanti kesehatan belakang. Kalau tahun ini sebelum pelunasan harus ada surat istitoah dari dokter puskesmas. Jadi kalau rata-rata yang punya penyakit gula harus normal dulu. Ya. Kemudian gulanya, gula saum, gula 2 jam setelah makan, kemudian HB14 itu C, juga itu harus di bawah 8. Itu yang paling utama. Kalau belum normal tidak keluar istitoah. Dan kalau tidak keluar istitoah tidak bisa melunasi. Ya, akhirnya aturan gitu. Ya mudah-mudahan aja semuanya diberi kemampuan istitoah. Makanya sering saya sampaikan kepada calon jamaah haji. Jamaah haji itu yang pertama supaya sukses, lancar pada akhirnya mabrur. Pertama ulah olo-olo jamaah haji mah. Aya tuangeun nugu maha wae ditu. Tampi tuang. Mun olo-olo mungkin bisa jadi gangguan. Mah. Sebab sekarang serapan, makan siang dan makan malam seluruhnya dikasih. Ya. 40 hari di Mekah. Pokoknya 40 hari dikasih. Ya, di Mekah, di Al-Musna, kemudian di Madinah. Pengalaman ya rasa kurang cocok. Sama sakte tadi muter kacang panjang, buncis, wortelnya, ayam, ikan basah, kita muter deh tadi terojo tadi. Nah, kalau olo-olo bahaya tuh. Nah, yang kedua omat keur ibadah haji mah ulah-ulah ilu. Ya mau keur muliling toab aya sakala dibaca, ilu sakala dibaca. Padahal Rasulullah tidak mencontohkan. Orang lain kan setiap putaran ada bacaannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah, tarik katanya. Kita mah jangan tergoda. Pada jamaah haji persis mah lenta hoyong da tanya contohna. Ulah-ulah ilu sing pageuh. Muka tilu ulah-ulu ala kadek petak petik naon ngala segala rupa. Ulah ala. Sing kuat. Ya. Ulah Allah, lah ilu ulu. Kata kain nganggo kain ihram menuju haji. Di Arafah misalnya ya kembang, dipetik jangan. Ya. Nanti kalau pembimbing yang lain mah didam itu teh. Setiap pelanggaran dam. Woi pembimbing teh kahoyong teh setiap jamaah teh ngalanggar. Sabung ngalanggar didam Pak. Ini mah 100 real mah 80 real. Ya. Nyisiran ibu-ibu. Pembimbing teh ditoong we ke nyisiran. Ketinggali rambutna anu murag. Bu keheula rambut murag sabaraha lamar itu. Ieu keur haji, ieu keur umroh. Aya 10 kali 10 real 100 real dam. Jadi di itu teh dam-daman. Di urang mah dam-daman teh budaknya. Dam-daman di itu teh. Ya. Yang pada akhirnya para pembimbing KBIH yang lain pulang dari Mekah. Ya. Ganti nambah sawah, ganti rumah, ganti mobil, ganti bojo mah. Ya. Nah itu. Tangga para pembimbing Persis. Pembimbing Persis mah teu aya dam. Ya. Sugan cenah teu bisa jumroh wakilan we teu deui.
Aya nu nawisan badal haji saurang 5 juta, godeg gede. Coba lamun aya 10 urang tah, saurang 5 juta, sabaraha tah? 50 juta bener. Nah ini, sehingga pernah ada jamaah gara-gara tidak bisa membayar dam, ngahutang ke pembimbing. Punten cenah Ustaz, kewe cenah damna dibayar di lembur, sametan we cenah ieu mah. Saolaun ayeuna mayar cenah emak teu tiasa ngageuleuk oleh-oleh cenah ieu teh keur anak icu. Dicatat atuh ku pembimbing teh. Ternyata sekian juta boga hutang dam. Dingke geus di tanah air dibayar. Alhamdulillah di KBH Persis tidak seperti itu. Tidak ada dam-daman kepada Mas. Ai teu mampu Mas toto we. Perlu dibantu, perlu kuroda we. Ya. Malah suatu saat perlu digandong. Nah, gitu. Nah, ini tanggung jawabnya memang beratnya. Itu hajinya punya. Yang kedua tadi saum Arafah bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, karena orang yang melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah tidak boleh saum. Ini dalam hadis riwayat Al-Jamaah an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan wa saumu asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Saum pada hari Arafah yang dimaksud di sini adalah tanggal 9 Dzulhijjah akan menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan wasaumu asyura, saum pada hari ke-10 di bulan Muharram menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, makanya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum diundang oleh Allah sebagai duyufur rahman, karena haji mah tidak bisa dilaksanakan di Rancae kayak haji mah. Walaupun kemarin praktek haji Ciganitri, nggak bisa, ya, nggak bisa. Atau di kota Bandung misalnya haji toab Tegalega. Di mana jumrohna saritem. Ka saritem loba jurig gitu. Sanes ibu-ibu bojang apal yang naon di saritem gitu. Nah, tidak bisa, harus, karena ibadah haji itu 2 mikot. Selain mikot zamani ada mikot makani. Ada waktunya ditentukan 8, 8, 10, 11, 12, 13. Dan ditentukan juga tempatnya. Ya. Kalau umrohnya tawaf qudum harus di Masjidil Haram, sa'i di Masjidil Haram. Tarbiyah mabit di Mina, harus di Mina. Wukuf di mana? Di Haram, atau tiasa di Ciganitri. Jumroh di Jamarot di Mina. 3 jumroh gitu. Kemudian mabit di Muzdalifah, harus di Muzdalifah. Itu namanya mikot makan. Ya. Jadi ibadah haji mah nya jamani ya makan. Kalau salat mah jamani. Tempat di mana saja. Ya. Saum jamani. Ya. Ada orang Amerika bagaimana penting. Waktuna syahrul Ramadan, gitu ya. Itu kaitan dengan saum Arafah, ya. Kemudian yang ketiga, takbir Idul Adha. Takbir pada Idul Adha dilakukan sejak subuh bulan Dzulhijjah, pada subuh sampai asar, akhir waktu asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Membacanya boleh, tidak terus menerus sehingga liren usaha. Di mana ada peluang-peluang, ya bisa munfarid, bisa berjamaah. Bisa dilihat hadisnya riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Di sini hadisnya dikatakan
bahwa wa kana yukabbiru bi yaumi Arafah ba'da salatul ghada wa yaqtuha salatul asri akhir ayam tasyrik. Jadi mulai takbir Idul Adha mah ba'da subuh kaping 8 tos ngawitan. Nah, hari Idul Fitri mah ketika keluar dari rumah menuju lapang. Nah, sampai imam mau mengimami sholat. Kalau Idul Adha mah istimewa, tanggal 9 Dzulhijjah setelah subuh dan diakhiri hari terakhir dari hari tasyrik waktu asar. Berarti berapa hari? 9, 10, 11, 12, 13. Itu takbir untuk para jamaah yang tidak melaksanakan ibadah haji. Takbirnya bagaimana? Kalau dalam hadis riwayat Muslim kalau salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jadi Allahu Akbarnya berapa kali? 2. Kalau mau 3 kali ada, tapi gini kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiro. Ari di urang mah campur. Dianggapna es campur. Jadi takbirna 3 kali kan dituna biasa. Nah, itu jadi contohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan yang keempat, sholat Idul Adha. Nah, tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Kanggo para jamaah haji mah teu aya sholat Idul Adha. Tapi aya eta jamaah Indonesia. Di Mina teh janari kene ka Makkah. Ditaros rek ka mana ibu bapak? Bade sholat Idul Adha cenah. Mumpang-mumpung di Makkah. Di dalilna teh mumpang-mumpung. Ya. Tah eta aya contohna. Tanggal 10 mah kanggo jamaah haji mah Jumratul Aqabah waktu duha sampai sore hari, kemudian dilanjutkan ibadah tawaf ibadah di Masjidil Haram. Setelah selesai harus segera pulang lagi ke Mina karena tidak boleh bermalam di Mekah. Itu ya. Idul Adha. Dalam surat Al-Kautsar dinyatakan di ayat 2 fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah ya, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, yaitu disebut hadyu ya. Atau di sini al-adha bagi jamaah haji tamatu namanya hadyu ya. Bisa dengan naon nanti kan di sini yang kelima adalah ibadah kurban. Kurban dengan apa? Bisa kurban dengan ayam, dengan itik, dengan soang. Tidak. Ya. Karena tidak ada contohnya. Kuda ada di zaman Rasul, tapi tidak ada sahabat dengan kuda. Anu bingung. Ari munding. Kerbau. Nah, kerbau mah sering saya dengar dari Al-Bayar Habisan Aceh, disejeniskan dengan bakoroh, dengan sapi, komo upame emut karena dongeng nate sapi jeung munding mandi bareng di leuwih. Gitu jongjon mandi torojol mau soak tau. Lupa bakat kurusu pahili baju munding dianggo sapi, baju sapi dianggo munding. Nu mawi ya munding mah sereg dalain bajuna sok tingali munding merketeng-teng gitu. Ari sapi dalain bajuna logor. Sapi bagubar gober. Ogor cenah teh. Dia emot-emot jika nu etanya. Padahal eta mah dongeng. Ari dongeng teh 80% bohong, 20% wadul.
tak tong dijadikan dalil dongeng tongnya tak benang lah kemudian mah dina hadis dijelaskan hari domba ku sabaraha urang saurang hari sapi 7 hari onta 10 gitu we lah patokan aya hadis nanya kenging papatungan kurban kenging tapi ulah domba domba ku tujuan domba ku sakulawarga memang aya hadis rasul cenah keur sakulargaeun eta mah bahasa namanya pendidikan eta mah domba mah bisa jalan we bade ku sapi tujuan tapi aya eta si mah keukeuh bungkus sapi mah bungkus sapi udah ku tujuan sabab cek mamang kan bakal jadi kendaraan nalika muntas jembatan Sirotol Mustaqim lamun ku tujuan kan eta tujuan cenah tumpakna teh ngelamun cenah mah teh panghareupna kumaha lamun mah dina buntutna cenah mama ku domba we domba makan ku sorangan cenah tumpakan ge eta hadis palsu teh atuh kadua cenah sapi mah eueuh buluan sedangkan domba mah kanal pan aya hadisnya salambar bulu dihitung aduh eta lamun hadis sahihnya luar biasa keukeuh we aya ku domba cenah ganjaranna badag ku domba mah salambar eta ieu lambarna bulu domba sabaraha ribu lambar cenah kitu tak si mama kekeh we. Jadi itu ya niatnya ikhlas ya insyaallah kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 34 walikuli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah qala marzaquhum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Jadi kudu ngucapkeun naon? Nalika mencit bismillah. Nah, bismillah kade ulah kalangkung nya. Alhamdulillah Ibrahimnya. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Artinya niat kurban itu harus berdasarkan lillah. Tauhid. Bukan karena dibumbui dengan tahayul, khurafat dan syirik. Kemarin kurban. Diuntungan heula domba teh. Dimakan heula, disisiran heula, kan jadi kendaraan cenah kudu hade. Malah aya nu dilipan setipan heula. Itu kan ada muatan syiriknya, ada muatan tahayulnya itu. Tidak boleh, harus bersih. Lillah. Ya. Oleh karena itu, berserah dirilah kepada Allah dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk patuh, orang yang melaksanakan syariat kurban di bulan Dzulhijjah, waktunya 10 pada setelah sholat Id, belum sempat boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, dan terakhir tanggal 13. Kalau kita lihat hadis riwayat Imam Ahmad, itu sangat tegas sebetulnya. Walaupun hukumnya sunat, tapi ini luar biasa. Maka lahu sa'atun walam yudhah wala yaqurbanna misolana. Barang siapa yang mempunyai rezeki tapi tidak berkurban, maka jangan pernah ia mendekati tempat sholat kami. Artinya sunnah muakkad bagi yang mampu. Jadi kita harus menyembelih paling tidak si loket, ya, si loket. Dengan ibadah kurban akan mendidik kita menjadi hamba Allah yang dermawan. Saya kira mudah, bisa 1 tahun kita menabung
Kalau sekarang sahamnya di sini berapa? 3,5 juta per orang. Ya, 3,5 juta. Hampir sama di Bandung juga. Ada yang 3,5, 3,6, 3,8, bahkan ada yang 4. Kalau ibu bapak rajin menabung, misalnya 10 bulan saja, berarti berapa 1 bulan? Berapa 1 hari? Insya Allah akan mampu. Kalau digebrokeun, ya berat tuh. Digebrokeun masa segala rupi uge. Yang pami ayam teh masalah. So, insya Allah. Rencana di sini berapa rencana? Sudah ada. Alhamdulillah. Ya, 10 ya. Mudah-mudahan. Karena ini Rasulullah sampai mengatakan falayak roban musolana, jangan mendekati sholat kami. Ya. Berarti Rasul itu resep ke jalan mampu kurban gitu. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair fadhkurusmallah 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa imul qani'a wal mutar kadzalika sakharnaha lakum la'alakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Jadi mencit onta mah di mana harga sebelum ningali narangtung onta teh. Ya. Tadi gubrageun heula langsung tong guru penyembelih teh orang negro ku peso teh. Bukan bedog besok set. Wah, kata masuk langsung ngocor kuprak. Tapi dah sekarang karena ada virus Mars, maka sekarang tidak dengan onta, dengan domba ya. Dengan domba atau kambing yang ada di Arab. Dan katanya itu ekspor dari Australia katanya ya. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Pada intinya ujung ayat kita melaksanakan kurban itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rizki kenikmatan yang telah kita terima. Berdasarkan ayat ini, kurbani boleh memakan daging kurban. Jadi kurbani punya hak. Jadi tidak semuanya dibagikan. Misalnya sapi oleh 7 orang, maka yang 7 orang itu punya hak mengambil. Sesuai dengan kesepakatan. Bisa 1 orang 1 kilo, tergantung sapinya bisa 2 kilo. Kemudian gantungannya berapa buah? Silakan. Dan sebagiannya diberikan. Di sini ada yang disebut al-qani dan al-mutar. Al-qani teh jalma anu gede kaera tapi hoyong. Hoyongan era. Tak eta kudu diperhatikeun. Ya. Aya panjalnya teh duh hoyong tapi era itu. Al-qani aya al-mutar mah wantuna teu bawa ka era nyunkeun. Sok lah dua anak ge pasihan we nya. Itu prioritas al-qani wal mutar. Karena dalam kurban mah beda sareng zakat. Kalau dalam zakat mah ada 8 asnaf. Ya. Kalau dalam kurban mah disebut al-qani wal mutar teh eta orang miskin. Tukang menta-menta ngan gede ka era ieu mah wani gitu nya. Prioritaskan tetangga boleh ya. Kemudian bahkan orang non muslim pun boleh kasih tetangga dekat, nggak apa-apa ya. Itu kaitan dengan itu. Kemudian surat Al-Hajj ayat 37, la yanallahu wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum tukabirullah ala ma fa'adakum
wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mendapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu melakukan. Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini orang liberal mengartikan yang penting mah takwa. Lantaran itu geus we ganti ku kimah. Kimah teh dengan nilai jika zakat fitrah. Sekarang udah aja ganti ku duitna kumpulkeun, geus kumpulkeun bagikeun ka fakir miskin. Umamun kieu ganti ku duit kumpulkeun, geus kumpul korupsi. Ya, bahaya itu ya. Ya. Jadi karena sudah dicontohkan, jangankan dengan uang, dengan binatang pun ayam nggak bisa, itik nggak bisa kan, apalagi ini dengan uang. Jadi pada intinya nggak bisa. Kemudian ada larangan untuk yang akan siap kurban dari mulai tanggal 1 sudah tidak memotong rambut, baik rambut kepala, kumis atau jenggot, ya, dan tidak memotong kuku. So, jadi umpamanya potong kuku teh di tanggal 30 we tuh koda. Di tanggal 1 mah wayahna we nepi ka pelaksanaan waktu kurban. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Itulah beberapa ibadah yang khusus disyariatkan di bulan Dzulhijjah. Namun sebelum ditutup ada waktu 5 menit barangkali ada yang ditanyakan. Mangga. Mohon. Jangan bisa diperhapuskan bahwa panitia akan penjual. Mohon. Di tanggal disebut ayat hadis baku sudah mesinah. Ya. Tapi dari tuna satu rumah awal mata salah senawa. Lagi ayat ulama nyebutkan umur itu usia itu syarat. Tidak bisa diterapkan. Hal itu kemudian dijelaskan kumaha upami wajib kurban secara sengaja tidak menentukan usia sampai kumaha wae pada intinya binatang itu yang sehat, umurnya juga tidak terlalu tua, teu budak teuing. Kalau teuing berarti itu normal. Jadi syarat utama betul umur harus diperhatikan, Pak. Ya masalah sapi, rasa domba. Saya kira harus selektif panitia, ya. Makanya sekarang para pedagang-pedagang itu baik melalui medsos dan sebagainya, mulai percaya karena medsos lah. Jika dunia di medsos semuanya gara-gara sapi itu. Coba survei kenyataannya. Jadi saya sependapat, Pak. Perhatikan ketentuan itu. Ya, jangan sembarang hewan, apalagi kesehatannya. Penyakitnya juga sekarang kan harus ada tanda sehat dari dinas dinas kehewanan. Jadi betul Pak, perhatikan umur dan sehat. Tidak boleh dengan sapi kemudian kambing yang cacat, harus yang betul-betul sempurna. Itu Pak. Oh ya. Ya, jadi pada intinya mah hari musinat mah anu mulus gitu ya. Sesuai sareng ketentuan hari jada mah nya kitu nu aya cacat di panyawa. Jadi salagi aya keneh pesereun sapi nu hade mah nu hade we lah. Ulah pada ieu mah murah, cenah ieu mah murah ye. Da sahamna ngan 3 juta. Milarian nu murah. Biaya terjangkau tapi hewan sehat. Itu Pak. Ya. Ada lagi? Maka cukup.
ulama menjelaskan kondisi nama usia. Mohon. Ya. Kurang umur ya. Ya. Itu mah kumaha kondisi nawe Pak. Ya. Sesuaikan dengan kondisinya. Yang pada inti nama pada 2 tahun ke atas, pada 2 tahun ke bawah, pada inti nama sehat dan tidak cacat. Ya. Cukup Pak? Ya. Mengenai bacaan untuk menyembelih ada beberapa sumber, di antaranya ada yang Bismillah, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang paling bagus untuk menyembelih itu bacaannya yang mana? Itu mah mukhayyar, boleh pilih. Jika doa iftitah kan seberapa macam tah. Ya, mana wae anu tiasa. Jadi itu mah mukhayyar namanya. Hadis pilihan. Ya. Mangga. Ustaz mau bertanya, lebih utama biaya kuliah atau kurban? Ya, balaras. Ya. Ya. Kalau idealnya kuliah terpenuhi, kurban terpenuhi. Itu mah ideal. Tapi ini kan ada prioritas. Kalau kuliah kan biaya pendidikan anak. Kalau kurban sementara kan ada yang lain. Jadi kalau memang rezeki kita itu hanya untuk biaya kuliah anak kita, dan kalau tidak anak kita khawatir di DO misalnya ya. Nah, saya lebih cenderung pentingkan dulu biaya pendidikan. Ya. Biar kurban programkan untuk tahun yang akan datang, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita. Itu saja, Bu. Ya. Ulah cul dong tinggal bisa kurban tapi budak ya kuliah ya gitu. Mana Bu taman. Ya, sami-sami. Ya. Masih ada Bu, Pak? Berapa? Ya. Mana? Sok samenit deui lah. Hiji deui. Sugan tiasa kawalar geus beuring. Pertanyaan Pak, begini. Saya dulu kan waktu itu dari NU Pak. Ya. Dari NU, Mohon. Itu karena dulu itu saya suka takbir itu 3 kali Pak. Mohon. Allahu Akbar ya. Sekarang udah ada penjelasan dari Bapak. Tapi itu ada dari saya itu waktu dulu pernah putusan. Tapi sekarang melihat Bapak dengan bacaan itu saya terharu Pak. Jadi kembali ya. Nah, terus ada yang itu Pak, ada kan saya suka takbir dari pagi Pak. Dari maghrib sampai subuh Pak dulu. Kalau sekarang udah versi saya Pak, jadi tidak Pak, jadi agak senang. Ya, terima kasih Pak. Mohon penjelasan Pak. Dengan hadis-hadisnya Pak. Terima kasih ya. Bapak ini menyatakan saya dulu NU. Saya juga dulu NU. Sama banter lah. Ya. Bahkan saya pendidikan bukan dari pesantren Persis, saya dari pesantren NU. Ya, salah satunya antara lain pesantren Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Jadi saya kalau di kampung dulu di lembur disebut ajengan di lembur. Profesinya lain memimpin tahlil wungkul jemar haban. Tapi juga profesi tambahan dukun. Bapak mata kunci jadi dukun berarti. Sengkuring kan terus jadi dukun baheula.
laras baheula mah takbir teh 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayeuna oge da kitu. Eta nu diamalkeun ku sim kuring baheula teh bareto. Jeung takbir teh leres samalam suntuk. Samalam suntuk. Memang cek nafsu teu ngeunaheun. Sarua sim kuring ge rek dicoba awalna mah teu ngeunaheun euy. Ya cek perasaan bungkur berat atuh rek romah teh. Mun teu ningali maca hadis sahih mah. Nah, dalam fikih sunnah dijelaskan oleh Imam Syafi'i ya. Beberapa lapat takbir ya. Nah, ternyata kalau yang sahih itu 2 kali Pak. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya di lingkungan Jamiah Persis eta nu diaos. Aya nu sahih 3 kali. Ngan lapat tungtungna benten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiro. Takatun milih bade nu mana Bapak. Kan teu ilahan dari ilahan mah nu 3 kali we nya. Jadi sapangalaman lah Bapak jeung abdinya. Pengalaman. Saguru sailmu benernya. Pokona mah rek ngeunah rek teu ngeunah da jelas keteranganna wayah we. Ngan eta cenah palebah ngeunahna teh keur umahnya samalam suntuk. Malah sim kuring sareng barudak direkam heula tah keur takbir teh. Direkam heula 20 menit. Nya nganggo kaset. Geus beres kitu mah. Nya ngagaloler sare sim kuring kulam manok nyekel kaset we nu meunang ngarekam 20 menit teh. Atuh cuk batur teh aduh eta mah hebat seperti itu. Padahal rekaman eta. Ya. Kan di urang mah ada waktu selang dulu. Apalagi Idul Fitri kan tidak semalam suntuk, nanti aja mau berangkat. Kalau Idul Adha tadi itu, ya. Jadi Pak mending mana Pak? Nah, saya juga gitu ya. Sohe. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bahasa-bahasa saya yang saya sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.